Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi di Mekah. Beliau adalah anak tunggal dari Aminah binti Wahab dan Abdullah bin Al-Muttalib yang meninggal sebelum Rasulullah lahir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki masa remaja, beliau mengembala kambing dan ikut bergabung di hafilah dagang, atau bisa juga kita artikan sebagai rombongan dagang di padang pasir yang terdiri dari iring-iringan unta, seperti itu. Dengan berjalannya waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Khadijah pada umur 25 tahun, sementara Khadijah sendiri saat itu berusia 40 tahun. Kemudian pada tanggal 27 Rajab tahun 610 Masehi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu usia 40 tahun, beliau diutus menjadi Rasul dan diberi wahyu untuk menjadi Nabi oleh Malaikat Jibril atas utusan Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hira. Nah, Malaikat Jibril memberi wahyu berupa surah Al-Alaq ayat 1-5 dan diberikan langsung tugas kepada Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh alam di bumi ini. Kemudian Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke tengah-tengah masyarakat Arab yang tidak bisa membaca dan menulis di negeri Hijaz sana. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulun minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan melarang kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan sehat yang nyata. Nah, setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikutnya yaitu Khadijah, Abu Bakar Asy-Syiddiq, Zaid bin Harithah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94 dan diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, salah satu cara berdakwah secara terbuka adalah dengan cara berdakwah kepada kerabat dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan di Mekah kurang lebih 13 tahun lamanya. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sempat mendapat tentangan dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya. Kemudian kaum Quraisy secara terang-terangan memutuskan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di dekat Ka'bah, ada salah satu orang musyrik mendekat dan dengan keras mencoba untuk mencekik beliau. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dilakukan di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat selalu berdakwah kepada para penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Perjuangan dakwah periode di Madinah sangatlah tidak mudah. Selama menyebarkan Islam, tak sedikit fitnah yang didapati oleh Rasulullah. Ketidaksukaan Yahudi, kebencian kaum munafik, dan permusuhan kaum Quraisy kerap kali menimbulkan perseteruan yang berujung pada peperangan di masyarakat Madinah. Namun, pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan Madinah dan memiliki pengikut yang setia untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika usia 64 tahun pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah. Nah, itu tadi kisah perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sendiri maupun kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.